Pada tahun 1934, satu-satunya hal yang menghalangi Hitler menyerang Prancis adalah garis Maginot Prancis. Sungguh, itu adalah satu-satunya hal yang menghalangi jalan Hitler dan Eropa Barat, sebuah benteng yang membentang dari Sungai Rhine ke La Ferté yang terbuat dari blok beton, bunker, dan jalur rel. Garis itu rumit dan luas, dan ketika desas-desus tentang kekuatannya menyebar ke Jerman, Hitler mulai percaya bahwa dia membutuhkan keajaiban bagi pasukannya untuk menerobosnya. Jadi, Komando Tinggi Jerman atau OKH menugaskan para insinyur dari Krupp, sebuah perusahaan baja dari Essen, untuk merancang senjata yang cukup kuat untuk menembus benteng beton yang hampir selesai dibangun. Selongsongnya saja harus cukup kuat untuk menembus beton bertulang setinggi 22 kaki dan setidaknya 3 kaki lapisan baja, yang berarti senjata itu kemungkinan besar berukuran sangat besar. Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Insinyur Krupp, Erich Müller, menghitung bahwa senjata tersebut harus jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada senjata apapun yang ada. Akhirnya, Müller menyusun ukuran untuk senjata Goliath-nya dan presentasikan rencananya ke OKH. Meskipun tidak ada komitmen formal yang dibuat oleh Hitler, komando tertinggi mengetahui bahwa desain tersebut, yang dikenal sebagai Schwer Gustav, adalah jawaban mereka. Dengan kaliber 800 mm, mampu menembakkan proyektil yang beratnya lebih dari 10 ton sejauh 30 mil, Schwer Gustav sangat mengesankan. Laras itu panjangnya 32,5 meter, lebih panjang dari laras senjata manapun yang ada, dan badan artileri itu lebih besar dari tank manapun untuk melihat pertempuran sejauh ini. Itu lebih seperti bangunan kecil daripada artileri. Dari bawah ke atas, tingginya hampir 4 lantai, panjangnya 47,3 meter termasuk larasnya, dan beratnya lebih dari 1.300 ton. Untuk skala, pesawat ulang-alik memiliki berat 2.000 ton. Pelurunya saja yang telah dirancang dengan mempertimbangkan kehancuran murni lebih tinggi dari 2 orang, 2 kali lebih lebar dari satu, dan berat masing-masing 20.000 pon. Butuh beberapa orang hanya untuk memasukkan satu ke dalam tong. Agar senjata dapat bergerak, badannya dibangun di atas 2 set roda rel paralel yang memungkinkannya melakukan perjalanan melintasi jalur khusus. Pada akhirnya, komando tinggi memesan 2 dari senjata ini, Schwer Gustav dan mode yang lebih kecil yang mereka sebut Dora. Namun, modelnya belum siap pada saat Hitler dan Jerman terpaksa menyerang Prancis tanpa mereka. Namun, bahkan setelah Prancis menyerah dengan cepat, Hitler masih ingin menggunakan senjatanya yang luar biasa. Pengopungan Sevastopol adalah kesempatan yang sempurna. Setelah 5 minggu memposisikan artileri dan membutuhkan 4.000 orang, senjatanya sudah siap. Dalam 5 hari, antara 5 Juni dan 17 Juni, Gustav telah menembakkan 47 atau 48 peluru dan merusak laras aslinya, dan telah menembakkan sekitar 250 peluru selama pengujian dan pengembangan. Setelah pertempuran itu dibongkar, laras asli dikirim kembali ke Krabs untuk dilapisi ulang, sementara laras cadangan dipasang di mesin untuk mempersiapkan serangan ke Leningrad. Setelah itu dibatalkan, senjata dipindahkan ke satu set track di dekat Leningrad. Setelah menggunakan Schwer-Gustav sekali saja, Jerman menyadari ketidakpraktisannya. Pertama, banyaknya orang yang dibutuhkan untuk menembakkan hanya satu putaran amunisi adalah hal yang gila. Selama pertempuran, sulit untuk menyisihkan banyak orang hanya untuk satu tugas. Selain itu, seluruh pasukan membutuhkan beberapa hari hanya untuk memindahkan meriam rel kereta api, satu hal yang hampir mustahil jika seseorang yang melakukannya secara diam-diam. Itu sangat besar, tidak mungkin disembunyikan dari pesawat, dan terlihat dari hampir semua ketinggian yang lebih tinggi. Karena fakta bahwa senjata itu diturunkan ke trek yang dirancang khusus, Jerman dibatasi oleh medan. Dan akhirnya, perawatan dan biayanya yang mahal. Akhirnya, Jerman memutuskan untuk mempensiunkan Schwer-Gustav untuk memastikan bahwa musuh mereka tidak dapat mengambilnya dan menggunakannya untuk melawan mereka. Mereka membongkar senjata raksasa itu. Keberadaan pasti bagian-bagian itu, jika tidak seluruhnya hancur, tidak diketahui sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan, koreksi aja di kolom komentar. Sampai jumpa.